Halo semuanya, selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Malam hari ini kita akan bahas di pertemuan pertama tentang sistem moneter. Tapi sebelumnya saya mau kenalan dulu. Jadi nama saya adalah Bobi Bahawi. Saya akan menemani kalian selama satu semester ini untuk mempelajari berbagai macam hal yang menarik dari mata kuliah ini. Metode yang kita gunakan adalah metode online learning di portal YAI, di mana pada setiap minggunya akan ada pertemuan secara online menggunakan MS Teams. Selain itu, saya akan mengupload materi terdiri dari materi PDF dan juga tugas dengan format Word. Nah, tugasnya itu harus teman-teman upload lagi di portal YAI. Jadi, jangan sampai terlambat. Kalau ada apa-apa, teman-teman bisa kontak saya di sini. Sebelum kita mulai, ada beberapa informasi. Pertama, komposisi perkuliahan ya. Jadi kehadiran teman-teman ini adalah 10%, untuk tugas teman-teman adalah 15%, untuk UTS adalah 35%, untuk UAS adalah 40%. Dan minimum kehadiran kalian adalah 80% dari jumlah kuliah. Oke, nah ini adalah satuan acara perkuliahan selama satu semester ini teman-teman. Jadi cukup banyak yang kita pelajari. Pastikan semua materi ini teman-teman bisa dapatkan dengan sangat baik karena materi-materi ini sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalian mau berprofesi sebagai apapun, mau jadi karyawan, mau jadi pengusaha, mau kerja di bank atau kerja apapun, seluruh materi ini sangat-sangat kepake banget di dunia kerja. Dan ini adalah capaian pembelajaran atau learning outcome kita. Jadi teman-teman, yang pertama, teman-teman akan memahami konsep dasar sistem moneter. Kemudian teman-teman akan bisa menjelaskan pengertian dan fungsi lembaga keuangan. Yang ketiga, teman-teman akan mampu menjelaskan peran bank dalam sistem keuangan. Dan yang keempat, teman-teman bisa menghubungkan teori dengan praktek perbankan di Indonesia. Kita akan masuk yang pertama di sistem moneter. Oke, pada hari ini kita akan mulai perjalanan ke dunia yang sangat fundamental dalam ekonomi. Mungkin kita sering dengar kata ekonomi makro, tapi jarang banget kita bedah mesinnya. Hari ini kita akan membahas sistem moneter. Bayangkan sistem moneter itu seperti sistem peredaran darah dalam tubuh kita. Kalau darah mengalirkan oksigen dan nutrisi, sistem moneter ini mengalirkan uang dan kredit ke seluruh organ perekonomian. Kalau peredaran darahnya lancar, tubuhnya sehat. Tapi kalau macet, ya bisa bahaya. Mari kita lihat beberapa definisi para ahli. Pertama, di tahun 2019 ada Mishkin. Beliau bilang, sistem moneter itu seperti jaringan yang fungsinya mengalirkan uang. Anggap saja seperti jalan tol. Ada yang punya mobil, itu berarti surplus. Ada yang butuh mobil, itu berarti defisit. Nah, jalan tol ini memastikan mereka bisa bertemu dan transaksi bisa terjadi. Yang kedua, tahun 2000 ada Nopirin. Beliau lebih fokus pada mekanisme dan lembaga. Ini seperti aturan dan rambu-rambu lalu lintas di jalan tol tadi. Ada bank, ada pasar modal, yang semuanya punya peran untuk memastikan peredaran uang dan kredit itu teratur. Yang ketiga, di tahun 2023 ada Bank Indonesia. Nah ini definisinya paling resmi. BI bilang sistem moneter itu mencakup kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Ini ibarat kepolisian lalu lintas. Mereka yang bikin aturan, menjaga keamanan, dan memastikan arus uang di jalan tol tidak macet. Jadi intinya sistem moneter adalah mesin yang mengatur peredaran uang, kredit, dan likuiditas dalam suatu negara. Gimana? Sekarang udah ada gambaran belum? Sekarang kita masuk ke fungsi lembaga keuangan. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah kita bahas sistem moneter sebagai mesin peredaran uang. Nah, siapa yang menjalankan mesin itu? Jawabannya adalah lembaga keuangan. Bayangkan lembaga keuangan itu seperti pom bensin dan bengkel. Di jalan tol, sistem moneter tadi, mereka yang memastikan bensin, yaitu uang, mengalir ke mobil yang butuh. Dan memastikan mobil yang rusak atau dalam tanda kurung bisnis yang butuh modal bisa jalan lagi. Mari kita lihat dua definisi dari para ahli. Pertama, di tahun 2014 menurut Kashmir, lembaga keuangan adalah badan yang kegiatannya cuma dua, yaitu ngumpulin uang dari masyarakat dan nyalurin lagi. Simpel kan? Yang kedua, menurut
Visual Rifai tahun 2007, beliau bilang lembaga keuangan itu perantara. Mereka menghubungkan orang yang kelebihan uang dengan orang yang butuh uang. Tujuannya bukan cuma mengumpulin untung, tapi juga bikin ekonomi tumbuh. Jadi intinya, lembaga keuangan itu jembatan yang menghubungkan orang yang punya uang dengan orang yang butuh uang, biar ekonomi bisa terus maju. Nah, gimana? Sekarang udah makin kebayangkan peran mereka? Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi lembaga keuangan. Tadi udah kita bahas apa itu lembaga keuangan. Sekarang kita akan bahas fungsinya. Apa sih peran mereka di ekonomi kita? Mari bayangkan mereka seperti superhero di dunia keuangan. Mereka punya 5 kekuatan super. Yang pertama, kekuatan intermediasi keuangan. Ini adalah kekuatan utama mereka. Mereka jadi perantara yang nyalurin dana dari orang yang kelebihan uang atau si penabung ke orang yang butuh uang atau si pengusaha. Tanpa mereka, si penabung harus cari sendiri nih pengusaha yang butuh uang, dan itu bakalan ribet banget. Yang kedua, kekuatan menciptakan likuiditas. Likuiditas itu artinya kemudahan buat ngubah sesuatu jadi uang tunai. Nah, lembaga keuangan ini bikin gampang. Mereka memudahkan kita buat tarik uang tunai dari tabungan kapan aja, atau dapat pinjaman cepat. Ini bikin uang bisa berputar lebih lancar di ekonomi. Yang ketiga, kekuatan mengurangi risiko. Mereka juga jago ngurangin risiko. Mereka pakai jurus namanya diversifikasi portofolio. Artinya mereka nggak naruh semua dana di satu tempat. Jadi kalau ada satu pinjaman macet, ruginya nggak terlalu besar. Mereka juga nawarin produk asuransi sebagai tameng buat kita. Yang keempat, kekuatan meningkatkan efisiensi ekonomi. Mereka bikin ekonomi jadi lebih efisien. Mereka nyediain informasi yang kita butuhin buat mutusin mau nabung atau mau minjem. Mereka juga ngurangin biaya transaksi. Coba bayangin kalau nggak ada bank, betapa mahalnya biaya kirim uang antar kota. Bener kan? Yang kelima, kekuatan mendukung kebijakan moneter. Terakhir, mereka juga jadi tangan kanannya bank sentral. Mereka jadi saluran buat menjalankan kebijakan. Contohnya, kalau Bank Indonesia nurunin suku bunga, bank-bank juga ikutan nurunin suku bunga pinjaman. Nah, seperti itu. Udah makin kebayang ya betapa vitalnya peran mereka. Kita akan lanjut masuk ke contoh konkret ya. Nah, biar nggak cuma teori, sekarang mari kita lihat contoh nyatanya. Ada 3 jenis lembaga keuangan yang mungkin sering kita temuin. Pertama, bank. Ini yang paling familiar. Bayangkan bank sebagai tukang jembatan uang. Anda nabung uang di bank. Ini namanya bank menerima tabungan dari masyarakat. Uang Anda nggak cuma diam di sana. Bank akan nyalurin uang itu sebagai kredit ke UMKM atau perusahaan lain yang butuh modal. Jadi, uang yang Anda tabung itu bisa membantu pengusaha warung kopi untuk buka cabang baru atau untuk petani yang membeli bibit. Nah, keren kan? Yang kedua ini adalah asuransi. Nah, kalau asuransi, bayangkan mereka seperti penjaga payung saat hujan. Anda membayar sejumlah uang secara rutin yang disebut premi. Premi ini dikumpulkan oleh pengusaha asuransi. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan, asuransi akan membayar klaim Anda. Jadi asuransi ini membantu mengurangi beban finansial saat Anda menghadapi risiko. Yang ketiga, ini pasar modal. Nah, anggaplah ini kayak etalase toko ya, di mana perusahaan besar mencari modal. Sebuah perusahaan ingin mengembangkan usahanya. Mereka bisa menghimpun dana dengan menjual saham atau obligasi. Ketika Anda membeli saham mereka, uang Anda itu langsung menjadi modal perusahaan. Nah, dari uang Anda, perusahaan bisa membangun pabrik baru atau meluncurkan produk baru. Anda pun bisa mendapatkan keuntungan jika perusahaan tersebut sukses. Nah, apakah contoh-contoh ini sudah bisa memberikan gambaran yang lebih jelas? Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Kita masuk ke peranan bank dalam sistem keuangan. Setelah tadi kita bahas secara umum tentang lembaga keuangan, sekarang kita akan masuk ke salah satu yang paling penting, bank. Kalau tadi lembaga keuangan itu pom bensin dan bengkel, bank adalah pom bensin utamanya. Mari kita lihat definisi yang paling resmi, yaitu dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Menurut undang-undang ini, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun dana ini artinya bank ngumpulin uang dari kita semua, dari masyarakat. Uangnya bisa kita bentuk tabungan, deposito, atau giro. Setelah ngumpulin uang, bank punya tugas kedua, yaitu nyalurin lagi uang itu ke masyarakat. Uang itu diseluruhin dalam bentuk kredit atau pinjaman, atau bentuk lainnya. Dan semua ini punya tujuan yang mulia, yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi bank itu bukan cuma sekedar tempat tabung, tapi mereka tuh kayak jembatan yang memutar uang di masyarakat. Dari orang yang kelebihan uang ke orang yang butuh modal. Tujuannya biar kita semua bisa lebih sejahtera. Nah, di sini udah kebayang ya, kenapa peran bank itu sangat penting. Kita akan lanjut lagi masuk ke peranan bank dalam sistem keuangan. Oke, tadi udah kita bahas apa itu bank. Sekarang kita akan bahas dua peran utama bank yang sangat penting dalam sistem keuangan. Nah, ini mungkin sedikit mengulang ya teman-teman. Pertama ini sebagai financial intermediary. Ini adalah peran paling dasar, jadi bank itu kayak mak comblang di dunia keuangan. Mereka menghubungkan dua pihak, orang yang kelebihan uang atau si penabung dengan orang yang butuh uang si pengusaha. Contohnya Anda nabung di Bank BRI. BRI nggak cuma nyimpen uang Anda, mereka akan nyalurin uang itu sebagai kredit usaha rakyat, KUR ke petani. Jadi uang Anda membantu petani mengembangkan usahanya. Kedua, sebagai pengendali moneter. Peran ini lebih besar lagi. Bank juga jadi tangan kanan Bank Indonesia untuk mengatur peredaran uang di Indonesia. BI punya beberapa jurus buat ngatur uang, salah satunya ngatur suku bunga. Contohnya kalau BI nurunin suku bunga acuan atau BI rate, maka bank-bank yang ikut nurunin bunga kredit mereka juga. Ini bikin orang lebih semangat pinjam uang dan peredaran uang di ekonomi bisa meningkat. Kita akan lanjutkan lagi teman-teman, kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, ini fungsi berikutnya, di mana bank itu adalah sebagai agen pembangunan. Jadi, bank punya peran aktif buat mendorong kemajuan ekonomi. Mereka bukan cuma duduk manis, tapi juga jadi pemain yang bikin proyek-proyek besar terwujud. Bank mendukung pertumbuhan ekonomi dengan ngasih pinjaman untuk berbagai sektor, mulai dari investasi, konsumsi, sampai perdagangan. Ini kayak nyuntik dana buat bikin roda ekonomi lebih kencang. Contohnya, Bank Mandiri ngasih pinjaman besar buat proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol. Pinjaman ini bikin proyek penting bisa terwujud, nyiptain lapangan kerja, dan mempermudah pergerakan barang dan jasa. Yang keempat, sebagai lembaga penyedia jasa keuangan. Selain peran di atas, bank juga nyediain berbagai layanan yang bikin hidup kita gampang. Mereka nyediain layanan buat transaksi pembayaran yang cepat dan aman. Kita bisa transfer uang pakai kartu debit, kartu kredit, dan manfaatin digital banking kayak mobile banking atau internet banking. Semua layanan ini bikin kita nggak perlu lagi bawa-bawa uang tunai banyak-banyak. Transaksi jadi bisa kita lakuin kapan aja dan di mana aja. Dengan 4 peran ini, bank itu bukan cuma tempat nabung. Mereka adalah pilar penting yang nyokong seluruh sistem keuangan dan ekonomi kita. Kita akan lanjut masuk ke studi kasus, yaitu krisis moneter tahun 1997 sampai 1998. Nah, kalian udah lahir belum ya di zaman-zaman ini ya? Oke, kalau tadi kita udah bahas peran bank yang vital, tapi apa jadinya kalau bank gagal melakukan perannya? Nah, ini ada satu cerita yang penting dalam sejarah ekonomi kita di krisis moneter tahun 1997 sampai 1998. Saya juga ngalamin ini sih teman-teman. Bayangin di tahun 90-an, ekonomi kita lagi booming, banyak orang pinjam uang dari bank buat buka usaha atau beli aset. Semuanya optimis, tapi ternyata ada masalah besar yang tersembunyi. Pertama, lemahnya peran bank. Di balik optimisme itu, ternyata banyak bank yang lemah dan semuanya semaunya sendiri. Mereka terlalu gampang ngasih pinjaman tanpa seleksi ketat. Baratnya, mereka ngasih pinjaman ke semua orang, tanpa tahu apakah orang itu bisa bayar kembali atau enggak. Ini bikin peran bank sebagai jembatan, keuangan jadi goyah. Yang kedua, ini terkait bank rush dan kredit macet. Nah, suatu hari ada isu ekonomi dari luar negeri yang bikin orang-orang panik. Mereka tiba-tiba rame-rame datang ke bank dan narik semua uang tabungan mereka. Ini disebut bank rush. Bayangin antrian panjang di depan bank, semua orang mau ambil uang tapi bank nggak punya uang yang cukup. Karena uangnya udah disalurkan ke sebagai pinjaman.
Di saat yang sama, banyak pengusaha yang gagal bayar pinjaman mereka. Ini kita sebut dengan kredit macet. Ujung-ujungnya, nilai tukar rupiah kita jadi jatuh drastis. Yang ketiga, terkait restrukturisasi. Situasi makin parah. Banyak bank terancam bangkrut dan ekonomi kita hancur. Pemerintah harus turun tangan buat memperbaiki semua kekacauan ini. Pertama, pemerintah membentuk badan khusus namanya BPPN untuk ngurus bank-bank yang lagi sakit. Kedua, pemerintah juga ngelakuin rekapitalisasi bank, yaitu nyuntikin dana besar-besaran biar bank-bank bisa kembali sehat dan beroperasi. Nah, dari kasus ini kita belajar satu hal penting. Stabilitas sistem moneter dan peran bank itu sangat vital buat perekonomian kita. Kalau banknya nggak sehat, kita semua bisa kena imbasnya. Nah, mudah-mudahan cerita ini bisa cukup jelas ya teman-teman terima ya. Kita akan masuk ke kesimpulan hari ini teman-teman ya. Intinya sistem moneter itu adalah mesin yang mengatur peredaran uang di sebuah negara. Mesin ini dijalankan oleh lembaga keuangan seperti bank, dan bank itu punya 4 peran utama tadi ya. Pertama sebagai perantara yang menghubungkan orang yang punya uang dengan orang yang butuh pinjaman. Kedua, sebagai saluran kebijakan dari Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengatur peredaran uang. Ketiga, sebagai agen pembangunan yang membiayai proyek-proyek besar. Keempat, sebagai penyedia jasa yang memudahkan transaksi kita sehari-hari. Semua peran ini sangat penting. Kalau bank nggak menjalankan perannya dengan baik, bisa terjadi krisis ekonomi seperti yang pernah terjadi di tahun 1997-1998. Jadi intinya, bank-bank adalah pilar penting dalam ekonomi kita. Mereka bukan cuma tempat nabung, tapi juga punya peran besar dalam menjaga uang kita tetap berputar dan ekonomi tetap stabil. Itu aja teman-teman kuliah kita pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah disiapkan dan upload kembali di portal IAI. Sampai ketemu di kuliah berikutnya minggu depan.